Assalamualaikum semua, salam sehat untuk Anda. Kami berharap bahwa Anda dan keluarga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, meski dalam masa pandemi ini, dan kita semua juga berharap agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin. Kami, Sentra Grafika Kompomedia atau SGK atau sering disebut dengan Sentra, adalah perusahaan yang fokus pada penyediaan perangkat komputasi kinerja tinggi dan solusi bagi engineering dan multimedia sejak tahun 90-an. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan memberikan informasi tentang dua buah produk terkini dan dapat dikategorikan tercanggih yang berhubungan langsung dengan perangkat komputasi kinerja tinggi atau sering juga disebut sebagai workstation. SGK sendiri merupakan partner dari Hewlett Packard atau HP untuk pengembangan pasar dan pemasaran produk-produk HP Workstation di Indonesia sejak tahun 2000-an. Banyak profesional hingga enterprise company yang mempercayakan beban kerjanya kepada SP Workstation yang disediakan oleh SGK. Kami memiliki footprint atau rekam jejak penyediaan solusi penggunaan dan bagaimana pemanfaatan SP Workstation yang tampak jelas pada portofolio pelanggan kami dari beragam industri seperti engineering, arsitektural, desain, stasiun televisi, hingga industri pertambangan minyak dan gas bumi. Saya, Bimo Adi Prakoso sendiri, memiliki pengalaman dalam penggunaan dan pemanfaatan workstation sejak pertengahan 90-an. Saya pribadi juga pengguna SP Workstation sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Saat ini, SGK sendiri memiliki pengalaman pemanfaatan SP Workstation secara optimal yang membedakan kami dari vendor lain. Kedekatan kami dengan pencipta teknologi seperti HP, Nvidia, AMD, dan lainnya memungkinkan kami memiliki akses luas dalam mendukung riset internal kami untuk menyajikan solusi bagi para pelanggan kami semua. Ya, betul. Kami memiliki riset sendiri untuk pemanfaatan HP Workstation berikut komponennya bagi setiap segmen pasar yang membutuhkan seperti arsitektural, desain, mechanical, bahkan broadcast multimedia seperti stasiun TV dan production house. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan informasi, bukan review ya, atau ulasan atau unboxing, bukan. Di mana informasi ini akan memberikan manfaat tersendiri bagi Anda yang menyaksikan, karena kami akan menampilkannya langsung di depan Anda dengan menggunakan software atau aplikasi umum yang mudah Anda jumpai dan juga Anda gunakan, dan dapat memperlihatkan langsung kepada Anda keunggulan-keunggulan serta pemanfaatan pengetahuan kami untuk memberikan jaminan layanan kepada Anda, para pelanggan, ataupun calon pelanggan kami semua. Tanpa buang waktu lagi, kita akan melihat sendiri yang mungkin juga merupakan informasi pertama di Indonesia langsung yang menampilkan produk dan teknologi terkini NVIDIA dengan basis arsitektur Ampere khusus untuk para profesional dalam kategori professional GPU. Apa saja produknya? Betul sekali, yaitu adalah NVIDIA RTX A4000, ya, ini A4000. Lalu kemudian RTX A5000. Ini beberapa teman saya memberikan komentar dalam artian menyampaikan ke saya, bikin mupeng. Betul, betul. Ini teknologi terkini NVIDIA yang bikin mupeng, betul. Nah, apalagi Anda bisa menyaksikannya di sini langsung dalam bentuk fisik. Ya, dua card ini langsung, bukan cuma dibahas, bukan cuma dari brosur, bukan cuma dari website, bukan, tapi fisik, fisik langsung yang akan memberikan informasi secara langsung seperti yang tadi saya sebutkan untuk menggunakan dalam menggunakan software maupun aplikasi nanti yang bisa Anda lihat. Nah, kita akan mulai saja. Kira-kira kita akan bahas yang mana dulu nih? 5.000 atau yang 4.000? Ya udah, kita lihat aja ya. Baik, kita akan mulai dengan membuka homepage dari nvidia.com terlebih dahulu. Kalau kita membuka webpage dari Nvidia, ini kita buka nvidia.com, maka kita akan dibawa untuk memilih lokasi di mana dia akan menampilkan informasi berdasarkan lokasi yang kita pilih. Saya sangat menyarankan untuk memilih lokasi dari United States karena di sini informasinya akan paling lengkap.
Jadi update-update terakhir akan ditampilkan di website yang berasal dari lokasi United States. Saya tinggal klik United States, kita akan dibawa ke sini. Ini ada informasi lain. Kita akan fokus ke NVIDIA RTX ya. Untuk langsung masuk ke NVIDIA RTX page, kita tinggal tunjuk ke produk, lalu kemudian kita klik di produk, kita akan pilih NVIDIA RTX Desktop Workstations. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa tadi yang saya tampilkan itu adalah graphics card atau GPU RTX A atau Ampere series untuk desktop, bukan untuk mobile. Meski nanti GPU untuk desktop workstation tersebut akan saya hubungkan atau saya gunakan di mobile workstation. Dengan apa? Dengan menggunakan external enclosure yang terhubung dengan Thunderbolt. Nah, kita akan pilih ini. Lalu kemudian kita juga dibawa ke halaman yang bisa kita lihat bersama di sini. Untuk melihat generasi atau produk-produk kategori dari untuk professional graphics, scroll aja ke bawah, ya kan? Lalu kemudian di sini ditampilkan ya, available NVIDIA RTX and NVIDIA Quadro Graphics Solution. Oke, saya ingatkan lagi bahwa seluruh produk terbaru dengan generasi Ampere sudah tidak menggunakan nama Quadro lagi. Kenapa? Karena NVIDIA mengganti dengan RTX ya. Jadi NVIDIA RTX A itu adalah huruf pertama dari generasi arsitektur yang digunakan di RTX terbaru, yaitu A, lalu kemudian seri berdasarkan angka nomenklaturnya atau penamaannya 6.000 itu yang tertinggi, 5.000 yang berikutnya, A4.000 yang berikutnya, lalu kemudian yang terakhir adalah A2.000. Kita akan fokus di A5.000 sama A4.000 aja ya. Lalu kemudian kita buka yang NVIDIA 4.000. Nah, di sini ditampilkan informasi mengenai NVIDIA RTX A4000 secara global. Di sini kalau misalkan kita lihat dan saya tampilkan tadi bentuk fisiknya NVIDIA RTX A4000 ini diklaim sebagai single slot GPU yang paling powerful dari seri graphics profesional Ampere arsitektur GPU. Jadi paling hebat untuk single slot tapinya, bukan untuk total semuanya. Nah, kehebatannya di mana kalau misalkan arsitektur untuk Ampere ini sendiri? Ada di bawahnya, ada di bawah. Jadi kita scroll ke bawah. Ini ada beberapa poin penting, ya kan? Yang pertama adalah bahwa CUDA core-nya itu berbasis Ampere arsitekturnya sekarang, ya kan? Lalu kemudian untuk RT atau Ray Tracing Core-nya itu sudah masuk ke generasi kedua, di mana kinerjanya 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Ini enak banget, enak banget. Lalu kemudian untuk third generation Tensor Core di sini mengakselerasi untuk pemrosesan AI sama data science hingga 11 kali untuk pelaksanaan pelatihan kinerja dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, salah satu yang dicari oleh pengguna graphics card adalah berapa ya GPU memori yang digunakan. Nah, di sini cukup besar. NVIDIA RTX A4000 itu menggunakan 16 GB atau ditanamkan 16 GB GPU memori. Tapi ini bukan memori umum, ya. Selain dia GDDR6 atau GDDR6 sebanyak 16 GB, ya. GDDR6 yang ditanamkan ke RTX 4000 ini berupa ECC atau Error Check and Correcting atau Correction. Nah, ini penting digunakan untuk professional graphics yang apa? Yang mengandalkan reliability. Jadi sangat-sangat reliable untuk digunakan dalam jangka waktu pendek maupun juga dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian seperti yang tadi saya juga sampaikan, single slot protector, ya kan? Lalu kemudian dia juga menggunakan PCI Express Generation 4 atau Gen 4. Nah, spesifikasi dari NVIDIA RTX 4000 ini sendiri kita bisa lihat, ya. Kita apa sih namanya? Kita klik lalu kita buka di sini. Nah, di sini kita bisa lihat spesifikasi teknis umumnya, ya, spesifikasi teknis umumnya. Eh, yang pertama adalah GPU memorinya ada 16 GB. Lalu kemudian memori interface-nya 256 bit. Memori bandwidth, nah ini dia. Ini besar sekali, 448 GB per second. Lalu kemudian support ECC atau Error Correcting Code, ya kan? Error Check and Correction, ini macam-macam ini sebenarnya bisa. Nah, lalu kemudian
Jumlah CUDA core-nya itu sendiri 6144 dengan tambahan Tensor Core ada 192, Ray Tracing Core ya untuk second generation ada 48. Lalu kemudian total board power ya di sini adalah 140 watt kalau misalkan 6144 core-nya semuanya digunakan. Nah, kalau misalkan kita lihat di kondisi seperti ini dengan 140 watt, 6144 core ini sangat-sangat mumpuni ya, bisa buat VR, lalu kemudian untuk rendering dengan menggunakan bahkan ray trace, untuk AI learning, lalu kemudian computing juga data science. RTX A4000 ini sudah sangat-sangat mumpuni kalau misalkan dari perspektifnya saya pribadi. Nanti kita akan lihat performanya seperti apa. Nanti kita akan bandingkan 4000 seperti apa, 5000 seperti apa. Nah, lalu kemudian kita akan lihat 5000-nya ya. Kita buka, lalu kemudian di sini ada 5000 sama karena semua 4000 dan 5000 ini berbasis ya A4000 dan A5000, bukan RTX 4000 atau RTX 5000 tapi ada A-nya. Ini semuanya sama. Eh, Basisnya adalah arsitektur Ampere, lalu kemudian CUDA juga ribuan ya. Arti core-nya second generation semua, third core semuanya. Namun yang membedakan antara 4000 dan 5000 salah satunya adalah di GPU memorinya. Baik A4000 dan A5000 itu menggunakan GDDR6 dan juga ECC, error check correction atau correcting code, bisa. Tapi di A5000 memorinya sampai atau GPU memori sampai 24 GB. Nah, kita lihat memori komputer biasa itu masih sekitar 8, 16 gitu. Tapi di sini untuk GPU memori dari RTX A5000 itu ada 24 GB. Wow, ini masif ya, jumlahnya masif sekali sebenarnya. Nah, untuk spesifikasi dari RTX A5000 kita lihat sekarang. Kalau yang tadi RTX A4000 itu 16 GB, di sini GPU memorinya 24 GB. CUDA Core-nya ini ada 8192. 8192 CUDA Core ya. Lalu kemudian Tensor Core-nya 256 ya, sebelumnya di A4000 itu adalah 192. Dan second generation RT Core-nya 64 lagi. Nah, gimana wattnya? Wattnya hanya 230. Hanya 230 watt. Ya, ini juga kalau misalkan seluruhnya 8192 core itu digunakan. Nah, baik A4000 maupun A5000 itu sudah ready VR. Jadi kalau untuk aplikasi VR dia sudah bisa digunakan. Nah, yang saya juga suka dengan 4000 dan 5000 dan juga semua sebenarnya dari A2000, A4000, 5000 sama A6000 itu salah satunya adalah pendinginannya ya. Seperti yang Anda lihat, kalau yang warna kuning ini rata-rata ini adalah sistem heatsink-nya dia sendiri ya. Nah, lalu kemudian fan-nya ini bukan menghisap panas keluar, tapi dia mendorong udara dingin atau blower dan dikeluarkan lewat backplate. Jadi backplate ini ada port khusus untuk VGA port di display portnya di apa bidang backplate itu sendiri ada ventilasi tempat keluarnya udara panas. Jadi dia bukan menarik udara panas dari heatsink lalu kemudian masuk ke dalam chassis atau casing, tapi justru dia mengeluarkan panas dari dalam casing atau dari dalam kartnya itu sendiri, meniup hingga udaranya keluar lewat backplate atau sisi belakang dari komputer, ya atau chassis komputer. Nah, ini punya keunggulan dalam artian tidak mengumpulkan panas di dalam chassis, di dalam casing dari komputer. Ini A4000, A2000 seperti itu, 4000 juga, A5000 juga, dan A6000. Jadi sistemnya menggunakan sistem blower. Oke, em, kita nggak akan panjang-panjang lagi di sini ya. Kita sudah lihat baik di RTX 4000, lalu kemudian RTX A4000 karena ada ampernya. Lalu kemudian RTX A5000 ya. Kita sudah ini akan lihat gimana sih performance-nya. Gitu.
Kita mau mulai dari 4.000 atau 5.000 dulu nih, ya? Oke, baik. Eee, Mana saja nanti yang akan kita mulai, kita akan lihat. Saya akan menampilkan bagaimana mereka performing heavy task atau task yang berat. Salah satunya adalah render, ada ray trace, lalu kemudian ada reflection dan lain-lain semuanya. Itu dalam menghasilkan kinerja yang kita akan lihat ini nanti, ini akan luar biasa sekali. Jujur, selama sekitar 2 dekade saya, berkecimpung di 3D dan lain-lain, saya belum pernah lihat seperti ini, ya, saya belum pernah lihat seperti ini. Apa? Di dalam single komputer. Dan saya juga akan menggunakan hanya notebook atau mobile workstation HP ZBook 17 G6 yang akan dikoneksikan dengan external enclosure Thunderbolt 3, lalu kemudian A5000 atau A4000-nya akan saya pasang di situ. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Oke? Alhamdulillah saya sudah memasang salah satu card. Sekarang yang mana cardnya yang dipasang? Oke, kita akan lihat ya. Saya akan buka device manager. Nah, yang terpasang adalah RTX A5000 terlebih dahulu. Kenapa? Nggak apa-apa sebenarnya sih mau 4.000 atau 5.000, kita nanti bisa lihat sama-sama bagaimana kinerja dari masing-masing card itu untuk menyelesaikan tugasnya, ya kan? Nah, sekarang penasaran juga dong sama notebook yang saya gunakan untuk melakukan pengujian ini. Di sini saya menggunakan notebook dari HP, sebenarnya bukan kategori notebook biasa tapi mobile workstation, yaitu adalah HP ZBook 17 G6 mobile workstation. Nah, HP ZBook 17 atau ZBook 17 G6 mobile workstation ini adalah salah satu mobile workstation yang mumpuni. Kenapa? Karena memorinya bisa 128 GB dan disertai dengan perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang memungkinkan dia untuk melakukan tugas-tugas berat yang ada di desktop workstation. Sekarang kita lihat konfigurasinya ya. Oke, nah ini saya gunakan HP Performance Advisor dari HP itu sendiri yang bisa mendeteksi banyak hal dan juga meningkatkan optimalisasi di dalam setiap workstation maupun mobile workstation itu sendiri. Nah, di ZBook 17 G6 ini dia punya 4 slot memori seperti yang Anda lihat. Nah, masing-masing slot memorinya itu mampu mengakomodir 32 GB memori. Jadi kalau ada 4 berarti 128. Dan masing-masing di sini saya hanya populasikan 8, 8, 8, dan 8. Jadi jumlah total yang saya gunakan di sini hanya 32. Lalu kemudian yang mumpuni lagi itu adalah terdapat 4 port SATA. Wow. Dan juga 3 port M.2 SSD atau PCIe 4 kali atau X4, ya kan? Nah, sekarang bagaimana VGA-nya? Untuk built-in graphics Intel UHD Graphics 630. Lalu kemudian prosesornya itu yang digunakan di sini adalah 9750H Core i7. Dan tambahannya itu adalah Nvidia RTX A5000. Nah, kalau kita mau lihat spesifikasi detailnya itu ada di sini. Jadi bisa dilihat di sini HP ZBook 17 G6. Lalu kemudian memori ada 32 GB, core-nya ada 6. Jadi ini adalah prosesor count yang di sini adalah thread, jumlah total thread. Lalu kemudian grafiknya udah ada nih tiga-tiganya. Dari graphics UHD graphics 630, Quadro 1000, lalu kemudian Nvidia RTX A5000 yang akan kita uji. Oke, nggak usah berlama-lama. Sekarang kita mau ujinya pakai apa gitu. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan software animasi 3D yang sangat populer, yaitu adalah Blender. Anda semua bisa mencoba menguji komputer yang Anda gunakan masing-masing dengan menggunakan Blender ini, karena kita semua tahu Blender ini gratis. Nah, cukup masuk ke blender.org, ya kan? Lalu kemudian filenya mau di-download di mana? Nah, tadi udah ada kata-kata nih, download.
masuk aja ke download. Oke, saya pilih download, klik, lalu akan terbuka. Di sini banyak juga sub menunya, ya. Di sini ada satu demo file bagi Anda yang belum mendownload atau menginstal Blender, bisa download di sini Blender yang terakhir adalah versi 2.93 LTS 4. Nah, untuk pengujian di demo files ya. Kita klik di demo files ini. Oke, kita klik lalu kemudian akan keluar. Di sini banyak filenya yang kita bisa download, yang kita bisa gunakan. Nah, tapi di sini saya hanya akan menggunakan 3 file. Yang pertama adalah Splashbox yang ini. Ya, ini cukup berat karena dia tadinya difokuskan untuk memperlihatkan EV secara komprehensif. Lalu kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah yang normal, yaitu apa? BMW yang ini, ya. Dan yang ketiga itu adalah Classroom. Ini cukup berat. Kenapa? Karena di Classroom ini sendiri ini ada reflection, objeknya juga banyak, detail, high resolution texture dan lain-lain. Jadi ada 3 file, Classroom, lalu kemudian Car Demo atau BMW ini, dan yang terakhir itu adalah Splashbox. Kebetulan saya sudah download ketiga-tiganya di sini, ya. Jadi udah ada BMW, Splashbox, dan Classroom. Kita akan mulai dari BMW terlebih dahulu, ya. Ini saya double klik dan kita mulai dari CPU. Jadi kita bisa punya pembanding mana yang CPU atau bagaimana CPU kinerjanya. Lalu kemudian yang kedua baru kita mulai ke GPU. Saya double klik. Iya, udah terbuka nih sekarang filenya. Dan kita akan uji CPU dulu ya, pertama kali ya. Kita akan uji CPU. Klik, lalu kemudian preferences. Nah, di sini pilih none aja. Ya, pilih none. Karena ini yang nanti akan kita gunakan untuk CPU. Caranya gimana? Simple kok. Nah, kalau kita sudah melihat di sini ada cycle CPU, ya kan? Kita klik di cycle CPU, lalu kemudian tinggal klik ini aja nih. Ya, tinggal klik ini aja. Nah, viewport shading. Nah, klik, ya kan kalkulasi. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Nah, rendering teknik seperti ini kami pertama kali mengenalkan di Indonesia sewaktu dirilis ya. Kami merilis V-Ray RT yang pertama. Itu di tahun 2000-an itu. Nah, waktu itu cukup menghebohkan ya kan. Eh, karena ada V-Ray RT, artinya apa? Real time gitu. RT, real time. Nah, ini cukup menghebohkan dulu nih saat kami memperkenalkan V-Ray pertama kali di Indonesia. Jadi kami adalah perusahaan yang memperkenalkan V-Ray di Indonesia pertama kali, ya. Nah, di sini kinerja CPU seperti ini. Nah, bagaimana dengan kinerja GPU, ya kan? Apalagi gimana RTX A5000-nya. Oke, baik, kita akan tes nih sekarang, ya kan? Kita akan tes bagaimana sesudah ini kita melakukan pengujian terhadap GPU atau dengan RTX A5000. Kita akan mulai ya, saya akan kembalikan ke shadingnya default. Saya ganti dulu ininya ke preferences, selalu kemudian ada dua nih, CUDA dan Optics ya, CUDA dan Optics. Nah, saya akan langsung menggunakan Optics. Ada beberapa setting lainnya lagi yang juga apa sih namanya bisa kita optimalkan. Kita akan pakai file yang GPU ya, bukan yang ini. Jadi GPU ini kan ininya pakai Blender BMW 27 CPU ya. Oke, ini akan saya tutup dulu. Tutup. Lalu kemudian kita akan gunakan yang GPU. Saya double klik. Ya, terbuka yang GPU sekarang. Oke. Nah, dia sudah eh, dia sudah terbuka. Sekarang kita atur dulu preferensinya. Kita akan pakai Optics ya, bukan CUDA lagi, tapi Optics ini yang fitur terbaru yang 2 kali lipat kinerjanya dibandingkan generasi yang sebelumnya. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita udah pilih di sini ya, RTX A5000 yang akan digunakan kan. Kita tutup, lalu kemudian boom.
Sesimpel ini merender dengan menggunakan RTX A5000. Jadi bukan nungguin berapa detik, ya udah. Kalau misalkan Anda mau uji tekstur, langsung. Anda mau uji cahaya, penempatan cahaya, langsung. Anda mau melakukan penempatan kamera dan menguji beberapa posisi kamera, langsung. Jadi kita bisa benar-benar real time di sini. Jadi bukan bukan apa sih namanya harus nunggu lagi. Kalau yang normal, misalkan dalam kondisi seperti ini, kita klik render, lalu kemudian render image ya. Nah, em, ini terus terang akan juga memakan waktu, tapi di sini kencang sekali sebenarnya ya. Nah, cuma sekali lagi perhatikan kalau misalkan kita harus menunggu sekian detik, ini cuma diselesaikan dalam tempo 12 detik di apa sih namanya dengan menggunakan RTX A5000. Nah, di sini Anda bisa langsung, Anda mau yang mana? Mau nunggu 12 detik setiap itu atau ini? Saya yakin Anda akan seperti saya gitu, memilih yang seperti ini. Oke, ini di BMW ya. Sekarang file berikutnya. Apa file berikutnya? File berikutnya adalah apa tadi? Iya, betul, Splashbox. Nah, ini saya drag drop aja ke sini, saya tinggal open file, nggak usah di save ya. Nah, karena file Splashbox ini agak berat, dia perlu waktu untuk loading. Ya, dia perlu waktu untuk loading. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Ya, saya select none dulu. Nah, ini adalah geometrinya. Lalu kemudian kalau misalkan kita melihat dengan menggunakan EV, ya, hasilnya seperti ini. Klik, tunggu beberapa saat dia proses, masukin loading ke memori, lalu kemudian dihitung real time visualization-nya. Nah, ini kita akan lihat hasil dengan EV. Semua partikel-partikel ini dan juga lighting effect sebisa mungkin diterapkan di EV. Nah, ini udah jadi. Dan kalau misalkan kita lihat fluidity-nya, ya, enak banget dengan menggunakan RTX A5000. Saya zoom juga sama, nggak ada bedanya, ya kan? Nah, sekarang kalau mau mendekati kualitas final render, biasanya orang-orang yang menggunakan Blender akan menggunakan Cycles atau yang lain, render engine yang lain. Nah, di sini saya akan kembalikan lagi dulu biar fair ya. Saya pilih sekarang apa? Cycles dengan menggunakan GPU Compute. Nah, lalu kemudian hal yang sama, saya tinggal klik di viewport shading. Lalu kemudian kita bisa lihat sedang memproses nih. Kita bisa lihat. Nah, dia sedang inisialisasi, lalu kemudian semua dihitung. Objeknya ada berapa? Ada 341. Vertexnya ada 3 juta. Edge-nya ada 6 juta. Wah, ini dia. Ini cycles ya, bukan EV, ini cycles. Jadi saat kalau misalnya kita zoom, dia akan progresif. Nah, tapi progresifnya juga nggak nunggu-nunggu lama-lama amat ya. Nggak nunggu lama-lama amat, ini bisa langsung. Jadi Anda bisa melihat produktivitas kalau misalkan Anda adalah seorang graphics artist dan 3D artist, Anda bisa lihat langsung melalui Splashbox ini, ya kan? Anda bisa langsung lihat hasilnya juga ini mendekati real. Nah, Anda bisa lihat di sini. Cepat sekali prosesnya, ya. Bahkan sampai kumis-kumisnya berubah ini kelihatan. Oke, jelas. Nah, ini dimungkinkan dan dilakukan saat ini oleh si RTX A5000. Jadi bukan oleh CPU sama sekali. Jadi load-nya ini sudah masuk ke yang tadi kita pilih, saya pilih Optics NVIDIA RTX A5000. Lalu gimana yang selanjutnya? Nah, ini yang lebih menantang sebenarnya, ya kan? Kenapa? Untuk arsitektural, lalu kemudian desain interior, lalu kemudian desain visualization, produk, ini yang menantang. Oke, apa? Yang tadi yaitu adalah classroom, ya. Sama, drag and drop aja. Lalu kemudian klik open, nggak usah di save yang ini, biarkan. Nah, ini yang akan mengubah persepsi Anda tentang bagaimana kita bekerja dan produktivitas Anda, bagaimana kita menyelesaikan sebuah visualisasi desain dengan menggunakan RTX A5000 dan HP Workstation atau Mobile Workstation. Nah, di sini saya sudah tinggal memastikan bahwa optics yang akan digunakan ya dengan RTX A5000-nya. Lalu kemudian ngapain? Sama, kita ngulang. Klik ya. Dia memproses cuma dalam hitungan detik rendering ini selesai.
Ya, rendering ini selesai. Nah, Anda bisa lihat mau detailnya seperti apa. Oke, sekarang kita zoom in. Ya, zoom in. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini yang mengagumkan. Kenapa? Anda lihat. Sharp shadow, soft shadow. Nah, ini yang meningkatkan realisme dari sebuah visualisasi desain. Baik interior, produk, ataupun arsitektural. Nah, di sini juga menggunakan high resolution texture serta beberapa procedural texture. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri, semua tampil dengan begitu jelas. Lalu kemudian kalau misalkan saya ke bawah, saya mendekati ininya nih, mendekati kursinya, ya, mendekati kursinya. Anda bisa lihat sekarang tampilan tekstur di kursi, di yang meja kecilnya ini. Nah, ini sudah makin mendekati apa? Real, dan juga cepat sekali ngerjainnya dengan menggunakan RTX A 5000. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalkan Anda melakukan preview, ya, kalau misalkan Anda melakukan preview, Anda harus melakukan render preview dengan kualitas rendah, lalu kemudian Anda ulang, menghabiskan waktu. Nggak nyaman deh sekarang. Dan di sini sebenarnya sesuai sama pengalaman saya sendiri yang udah lebih dari 2 dekade bisa dibilang ngurusin 3D dan lain-lain. Saya belum pernah lihat kinerja seperti ini sebelumnya. Kenapa? Ini rasanya seperti punya render farm, nggak tahu berapa puluh unit, lalu kemudian terkoneksi dengan ZBook 17 G6 ini. Padahal cuma hanya ZBook 17 G6, lalu kemudian dilengkapi RTX A 5000, selesai. Dan Anda bisa bawa kemana-mana, ya kan? Anda bisa bawa kemana-mana. Di sini kalau misalkan Anda lihat detail yang apa sih namanya yang ada di vertikal, di sini horizontal blind, ya kan? Ini dalam tempo sekian detik, ya, dalam tempo sekian detik itu muarnya atau apa sih namanya ilusi optiknya itu hilang. Nah, Anda bisa lihat itu ada muarnya miring-miring ya, miring-miring. Tuh 2 3 nggak sampai 2 detik sebenarnya udah hilang. Nah, ini yang meningkatkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kita dengan menggunakan perangkat yang tepat, ya. Oke, 3 sudah kita tes, BMW, Splashbox, dan kemudian Classroom. Sekarang waktunya saya untuk melepas RTX A5000-nya, lalu kemudian kita ganti dengan RTX A4000. Nah, nanti Anda akan bisa membandingkan, saya butuh yang mana? Saya butuh RTX A5000 ataukah saya butuh RTX A4000? Ya. Oke, baik. Saya akan lepas dulu RTX A5000-nya. Tadi kita sudah saksikan bagaimana RTX 5000 menjalankan tugasnya untuk melakukan pekerjaan render yang cukup berat di 3 contoh file. Sekarang kita akan lihat RTX A4000, ya. Kita lihat preference bahwa udah terpasang nih A4000-nya. Saya udah pasang A4000-nya. Nanti sekarang kita lihat bagaimana dia perform untuk menjalankan tugas yang sama dengan RTX A5000 tadi. Oke, nggak usah banyak ini, kita akan langsung masuk ke viewport shading. Nah, ini dia. A4000 juga bisa seperti A5000, ya. Dia cuma 2/3, sekitar 2/3 core-nya, sekitar 3/4 core-nya dibandingkan A5000. A5000 punya 8192 core, sedangkan A4000 punya 6144. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, masih ingat tadi kita coba tes dengan CPU, ya, CPU rendering itu lama, sedangkan dengan GPU rendering baik A5000 yang tadi dan A4000 ini sangat 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 cepat sehingga bisa meningkatkan produktivitas kita. Salah satunya apa? Kalau ada revisi. Kalau ada revisi lighting, revisi posisi kamera dan lain-lain. Aduh, ini enak banget ketimbang di zaman saya mulai masuk ke 3D kira-kira sekitar pertengahan 90-an. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kinerja A4000 ini juga sangat mumpuni.
Oleh karena itu, Nvidia berani mengklaim bahwa eh, RTX A4000 ini adalah the most powerful single slot GPU. Ingat ya, single slot, bukan the most powerful GPU, titik itu, tapi single slot GPU. Betul, betul. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Yang berikutnya itu yang mana? Yaitu yang berikutnya adalah Splashbox. Ya. Splashbox, saya klik ke sini, tinggal klik open. Eh, perlu beberapa waktu untuk membuka, ya, karena Splashbox ini cukup berat. Nah, kita udah lihat di sini. By default renderingnya masih EV, ya. Kita akan klik di Cycles, ya. Kita klik di Cycles. Lalu kemudian masih dalam menggunakan Optics. Nah, Optics ini untuk RTX seri A atau Ampere, ini RT Core-nya punya kinerja 2 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat langsung di Splashbox. Saya tinggal klik Splashbox-nya untuk masuk ke shading di dalam viewport. Semuanya, jadi render dalam viewport menggunakan cycles. Dia sedang menghitung, ya, initializing. Dia masih mempersiapkan semua geometrinya, tekstur, dan lain-lain. Begitu sudah selesai, boom. Nah, ini dia. Apa sih namanya? Kita bisa tampilkan. Saya tampilkan. Kita bisa lihat sendiri. Wow, ini bukan cuma sekedar mengagumkan, tapi ini benar-benar sesuatu yang jarang sekali kita bisa lihat, ya. Nah, disinilah kinerja RTX A4000, ya, dan juga dibandingkan dengan A5000 nggak terlalu terasa, sebenarnya nggak terlalu terasa. A5000 menang di jumlah core-nya yang lebih banyak daripada A4000 dan juga jumlah graphics memory. Ingat, A4000 cuma punya 16 GB, sedangkan A5000 punya 24 GB. Tapi di sini kinerjanya kita nggak akan melihat beda jauh, ya, saat kita berinteraksi dengan ini. Lalu kemudian kalau misalkan kita sekarang yang berikutnya, terakhir, itu adalah Classroom. Saya tinggal klik, saya drag, lalu kemudian saya open, ya, nggak usah di-save. Ini untuk arsitektural dan juga desain interior, untuk renderingnya, desain visualisasi. Langsung aja deh, di sini udah masuk ke GPU compute, ya kan? Saya tinggal klik show in viewport. Sama. Wow, ini adalah A4000, jadi nggak terlalu nggak berasa dengan A5000, ya. Dua-duanya sama-sama powerful, tapi pasti di A5000 itu jauh lebih powerful dibandingkan A4000 karena dia punya eh, sepertiga lebih banyak core, ya, sekali lagi. Tapi di sini Anda bisa lihat kalau misalkan ini saya zoom in, lalu kemudian saya masuk ke namanya zoom out sedikit, ini juga sudah bisa tampak semua dengan jelas. Jadi ini udah bisa dibilang real time rendering. Anda nggak perlu nunggu lama, kita nggak perlu berpayah-payah melakukan revisi, ya kan? Ini saya zoom in, lalu kemudian saya lihat yang belakang sekarang. Nah, seperti ini. Ini langsung bisa ditampilkan secara instan. Jadi, Anda sudah bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan Anda menggunakan RTX A5000 ataupun RTX A4000 dalam pekerjaan Anda, entah Anda seorang arsitek, kemudian desain interior, desain produk, engineer bahkan sekalipun. Ya, oke. Kita akan masuk ke sesi terakhir dari penjelasan ini dan informasi yang kami sampaikan. Saya akan tutup dulu blendernya ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama kinerja dari RTX A4000 dan A5000, ya. Nah, pakai software apa tadi? Software Blender. Rendering yang berat sekalipun untuk visualisasi desain di arsitektural, interior, dan lain-lain, ini bisa dilaksanakan dengan RTX A4000 dan A5000 dengan sangat cepat. Ya, saya pakai puluhan render farm atau bahkan ratusan render farm hanya untuk menyelesaikan satu scene. Kalau ada revisi, ya kan, pemindahan pandangan, sudut pandang, lalu kemudian material, lalu kemudian pengubahan cahaya, itu bisa langsung instan dilakukan. Nah, sebagai
penutup saya akan bahas sedikit mengenai RTX 4000-nya lagi. Saya ulang. Anda lihat di sini ini adalah RTX 4000 ya, Nvidia RTX 4000. Nvidia mengklaim sebagai single slot ya. Ini memang single slot ya. The most powerful single slot GPU. Betul, saya juga nggak melihat ada kesalahan di klaim itu karena saya juga udah tes sendiri. Ini luar biasa ya. Dan si Nvidia RTX 4000 ini hanya pakai 6 pin ya, powernya 6 pin. Dengan jumlah wattnya cuma 100 atau TDP itu cuma 140 watt. Nah, ini wattnya cukup kecil tapi kinerjanya luar biasa, luar biasa. Saya impress sama kinerja tipis ini yaitu RTX A 4000 ya. Dan juga sebelum saya lupa, memorinya graphics RAM-nya ada 16 GB. Bukan cuma 6 GB, 8 GB, 10 GB atau 12. Ini 16. Luar biasa ya. Lalu kemudian ini untuk yang RTX A 5000, ini tadi kita juga udah saksikan bersama kinerjanya juga sangat luar biasa, bukan luar biasa lagi tapi sangat luar biasa. eh, Ibaratnya makan beban kerja di desain visualisasi itu santai-santai aja. Karena apa? Karena dia dilengkapi dengan 24 GB GDDR6 ya dan ECC untuk reliability. Nah, perbedaan lagi secara fisik dari RTX 4000 ya, si RTX A5000 ini dia menggunakan 8 pin power. Ya, dia menggunakan 8 pin power. Jadi bukan 6 pin seperti yang RTX A4000. Dua card ini menunjukkan kinerja yang luar biasa di pengujian rendering di Blender yang juga bisa mewakili hampir seluruh workload yang dibutuhkan oleh engineer, lalu kemudian arsitek, desainer, dan profesional-profesional lain yang membutuhkan komputasi kinerja tinggi. Uh, Baik, saya Bimo Adi Prakoso, saya pamit undur diri. Kita akan kembali dengan informasi-informasi lainnya yang bermanfaat untuk Anda semua di next video. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.